Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa belajar bersama meski dalam keadaan apapun. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan bahwa Allah ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Seperti firman Allah SWT, dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dalam firman tersebut, Allah sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah. Kita sebagai seorang manusia harus bisa beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar rasa sayang Allah kepada setiap manusia, terutama umat Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia yang telah diciptakan Allah untuk hidup di muka bumi ini sebagai khalifah, kita semua harus menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai nama-nama yang sangat indah. Seperti di Asmaul Husna disebutkan bahwa Allah itu Al-Alim, artinya yang Maha Mengetahui. Kemudian Allah Al-Khabir, yang artinya Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Teliti, Maha Waspada, dan sebagainya. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar. Karena kenapa? Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan khawatir, insya Allah Allah pasti mendengar doa kita, mendengarkan doa hambanya. Kemudian Allah Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Allah akan melihat semua yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk. Kita sebagai seorang manusia, pasti kita mempunyai kesalahan, mempunyai kehilafan. Karena saat ini kita masih diberikan kesempatan, marilah kita perbaiki diri kita. Kita tata setiap apa yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Dengan cara apa lagi harus diyakinkan agar manusia bisa beriman kepada Allah SWT? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan tema iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan cara apa lagi diyakinkan? Sudah dengan logika masuk, dengan dalil ada, perbandingan nalar nyata, bukti sejarah otentik. Apalagi yang membuat Anda kemudian meragukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya mohon maaf ya, sekali lagi sebelum diteruskan,
ini kalau bukan mukjizat atau seperti tuduhan sementara orang, ini hanya karya manusia, mustahil punya sifat seperti ini. Tunjukkan pada saya, maaf ya, nanti silahkan bandingkan dengan kitab manapun yang dianggap sebagai kitab suci di kepercayaan manapun. Tunjukkan pada kami kitab mana di muka bumi ini yang terjaga berabad-abad berlangsung tulisan dan bacaannya. Silahkan. Ada yang tulisannya rapi, bacaannya tidak sempurna. Ada yang bacaannya terjaga, tulisannya tidak ada. Cuma Al-Quran di muka bumi ini satu-satunya bacaan dan kitab terjaga dua-duanya, tulisan dan lafadznya, suara dan tulisannya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Karena saya sering katakan di pertemuan yang lalu, sifat manusia beda dengan sifat Tuhan. Sifat Allah Khalik lain dengan sifat makhluk. Ini selalu mesti ada perbedaan. Ya, jadi kalau Anda melihat tulisan manusia itu dari segi tulisan aja, berganti zaman, berganti masa, akan berganti kaidah-kaidah kebahasaan. Dulu. Oh. Tulisannya begini, dulu. Sidul anak sekolahan, masih sekolah. Tulisannya Doel. Nama lengkapnya Kasdullah, disingkat jadi Sidul. Nah, betul, silakan cek. Waktu dia interview di perusahaan sebelum diberikan ke Swiss itu untuk meneruskan pekerjaannya, akan ditanya, siapa nama Dul? Nama lengkap Kasdullah, ya kan? Hafal saya, hafal. Namanya Mandrainnya si Atun, kemudian dia punya dilema di antara dua cinta, antara Sarah dengan Zainab. Ya, Zainab diperankan oleh Maudy Kusnadi, Sarah diperankan oleh Cornelia Agatha, hafal saya. Apa nonton? Tidak. Dulu tulisannya Oe. Tuh. Ulama tulisannya ulama, Oe lama nih, Oe lama, U yang lama begini. Berganti masa, zaman berubah. Kemudian ejaan disempurnakan. Silahkan cek, ejaan disempurnakan. Bagaimana tulisanmu sekarang? Jadi begini. Dulu, Y tulisannya begini. Sekarang, Y jadi begini. Disempurnakan. Ini sifat manusia. Jadi setiap manusia itu sering menuju kepada perbaikan-perbaikan. Jadi kalau ada yang diperbaiki, pasti karya manusia. Firman Tuhan nggak mungkin disempurnakan. Firman Allah edisi revisi, nggak ada. Jadi kalau ada kitab suci ada edisi revisinya, itu pasti ada pertanyaan, tuh bikinan siapa? Harus beda antara firman Tuhan dengan manusia, itu lain. Firman Allah dengan makhluk itu pasti beda. Kalimat-kalimat makhluk punya pergeseran-pergeseran, ada perbaikan setelahnya. Firman Allah mustahil, karena sifat Allah penuh dengan kesempurnaan, maka ditunjukkan. Turun ketika Al-Quran diturunkan, silahkan cek. Zaman jahiliyah sampai dengan sekarang, gak ada perubahan. Silahkan cek. Dari Abu Jahal sampai Abu yang sekarang, sama aja. Ya. Ada aja. Baik, paham sampai sini? Nah, jadi kalau saya sudah jelaskan sampai di titik ini, dalilnya sudah nyata, ayatnya tiba, logis secara nalar, apalagi yang membuat kita ragu dengan isi Al-Quran. Dan apalagi yang menghalangi Anda untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hawa nafsu yang mungkin melingkupi itu. Itu yang paling indah bahasa-bahasa Quran itu. Mau dengan cara apa lagi diyakinkan? Sudah dengan logika masuk. Dengan dalil ada. Perbandingan nalar nyata. Bukti sejarah otentik. Apalagi yang membuat Anda kemudian meragukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dibuat semuanya nyata supaya Anda tidak punya dalil ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantah. Kenapa kamu tidak beriman? Karena begini. Nah, mulut Anda akan terkunci karena semua jenis-jenis argumentasi sudah disampaikan saat berada di muka bumi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada video tadi sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, kehilafan. Begitupun dengan cara manusia untuk memperbaiki dirinya, pasti dengan cara yang berbeda-beda. Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah, bahwa Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Khabir, Allah itu As-Sami', Allah itu Al-Basir.
Lalu, kenapa kita harus ragu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalil naklinya sudah ada. Perbedaan nalarnya ada. Sejarah otentiknya juga ada. Apalagi yang membuat kita ragu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, teman-teman, mari kita mengajak orang yang sebanyak-banyaknya agar lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu menambah keyakinan kita. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan membuat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menambah ketaatan kita, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan acuan kita lebih taat menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, beriman kepada Allah juga bisa mententramkan hati. Dengan beriman kepada Allah, hati kita akan lebih tentram dan merasakan kenyamanan, kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menyelamatkan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Mengapa demikian? Karena manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan menjadi tentram. Hidupnya pasti akan lebih bahagia dan permasalahannya menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah akan membantunya. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mari teman-teman, kita semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apapun yang kita lakukan bisa bernilai pahala dan mendapatkan ridho dari Allah. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.